Tema kita hari ini dipilih oleh Pak Andreas bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Sangat berharga. Kenapa kita ini berharga? Ya karena kita ini satu-satunya dari semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Hanya manusia satu-satunya yang Tuhan buat. Yang serupa dan segambar dengan penciptanya. Renungkan. Tidak ada makhluk lain selain manusia yang ditetapkan untuk bisa serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya menyadari bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan, ya mulia bukan? Serupa dan segambar dengan Dia. Mulia. Nah, tapi karena dosa, sehingga yang mulia itu jadi rusak, jadi hancur. Tapi bersyukur, Natal adalah bukti bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang seharusnya kita ini serupa dan segambar dengan Dia, dirusak oleh karena kita memilih untuk tidak taat. Nah, di dalam kerusakan itu, Tuhan memang enggak cuma sedih, Tuhan hancur hatinya melihat kerusakan ini. Nah, saat itu juga Tuhan hadir menjadi manusia seperti kita. Untuk apa yang Maha Kudus menjadi najis seperti kita? Untuk apa Tuhan yang mulia menjadi manusia sebejat kita? Untuk apa? Jawabannya cuma satu. Supaya kita yang hancur, rusak karena dosa ini, kita bisa kembali menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu tujuan yang utama dari Natal. Nah, setelah kita dikembalikan ke posisi semula, untuk ketika kita diciptakan, dijadikan, ya kita nggak usah buka ayatnya, tapi yang belum tahu tolong catat. Kejadian 1 ayat 26. Nah, Natal itu Tuhan yang Maha Kudus menjadi najis seperti manusia. Supaya kita yang najis dikembalikan ke posisi semula. Waktu saudara dan saya dijadikan. Kejadian 1:26. Untuk serupa. Untuk segambar dengan Dia sendiri. Ini sangat luar biasa. Tapi setan gak rela. Kalau kita sudah dipulihkan, dia tidak rela. Kita akan baca Yesaya 43. Tapi saya lihat tadi di Zoom ada yang nulis. Ya, jadi dari Ricky. Ricky, sudah lama ini Papa gak lihat kamu nongol. Sibuk apa saja ini. Kalah Joko Widodo kalau gitu Ricky. FAYH Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga bagiku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ya, wah ini hebat. Oke, lihat ayat terjemahan baru. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena, ya perhatikan ini. Oleh karena engkau berharga di mataku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ini dahsyat sekali saudara. Ya, karena kita berharga di mata Dia. Dan mulia. Dan Dia mengasihi kita. Nggak main-main. Kalau kita melihat ayat ini. AYT. Karena kamu berharga dalam pandanganku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihimu. PIS. Engkau berharga di mataku. Ya. Ya. Saya ulangi. Engkau berharga di mataku. Aku
Aku menghargai dan mengasihi engkau. Coba saudara perhatikan, dahsyat sekali. Nah, kalau ada di antara saudara yang bertanya kepada saya begini. Iya Pak Daniel, gimana caranya kalau melihat orang-orang yang menjengkelkan ada di dekat saya? Bagaimana caranya kalau ada orang-orang yang nyebelin? Ya, saya nggak tahu saudara mau pakai kalimat apa. Jengkelkan, nyebelin, memuakkan dan semuanya. Gimana caranya Pak Daniel supaya saya bisa menerima mereka itu apa adanya? Saya beri jawaban. Gantilah kacamata saudara. Loh, diganti kacamata merek apa? Enggak usah cari kacamata merek apa. Pakai kacamata Tuhan. Loh, bagaimana caranya? Saya tanya ya, tolong saudara jawab. Ya, saya minta semuanya. Apalagi yang masih belum menang menghadapi orang-orang menjengkelkan itu. Ya, saya tanya. Kira-kira kalau Tuhan melihat kita. Awas ya, pura-pura nggak dengar. Awas. Kira-kira kalau Tuhan melihat saudara dan melihat saya. Di mata Tuhan. Kita ini jengkelkan, nyebelkan, tidak. Ayo tolong jawab. Silakan nulis, nanti saya baca. Yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ayo. Kalau Tuhan lihat kita. Kira-kira kita ini nyebelin gak di mata Tuhan? Kita ini jengkelin gak? Ayo jawab dong. Ayo. Oh, Pak Nelson dari Timor Leste. Pasti nyebelin kita ini di mata Tuhan. Apa kelakuan kita seperti ini? Nyebelin, betul itu. Ya, saudara. Serius loh. Tuhan, oi ini pengantin baru dari Kalimantan Tengah usai. Betul, nyebelin kita ini. Nah, ayo kita sadar. Wah, dari Magelang jelas jengkelin. Ya, Pak Benny sangat nyebelin. Betul. Tapi Papa bisa menerima kita. Nah, pinjamlah kacamata Tuhan yang dia pakai untuk melihat kita. Saya ulangi, pinjamlah kacamata Tuhan waktu dia melihat kita yang nyebelin dan jengkelin itu. Dengan kacamata kasihnya. Ya, dengan kacamata kasihnya. Dia cuma senyum. Lihat kelakuan kita. Dan dia sayang kita. Saya ingatkan saudara. Kesaksian saya pernah dan sering saksikan. Suatu kali. Saya berkunjung ke rumah sahabat saya. Yang baru melahirkan anak pertama. Cuma karena saya sibuk. Baru saya punya waktu setelah anak itu usianya kurang lebih 8 bulan. Ya, saya hadir. Nah, waktu itu saya bertiga dengan 2 saudara. Kami datang. Nah, 2 saudara yang saya ajak ini nggak kenal keluarga itu. Tapi saya cerita, ayo kita mengunjungi sahabat saya yang baru melahirkan anak pertama, yuk gitu. Nah, pas kami datang, ternyata bayinya sedang tidur. Ya udah, saya pun nggak akan memaksa untuk melihat. Nantilah, pasti nggak lama bangun. Oh, kami berlima, ya kan saya bertiga, tambah suami istri itu. Wah, kami cerita-cerita, tertawa, rame, menyenangkan sekali. Betul, dari Siantar ada komen. Memang benar, kacamata Tuhan jauh sekali bedanya dengan kacamata kita. Kita sering nyebelin dan jengkelkan Tuhan.
Tapi kita tetap minta Tuhan menolong kita. Betul, makanya pakai kacamata Tuhan. Kita nggak akan bisa sebel dan jengkel melihat orang-orang yang nyebelin dan jengkelin yang ada di sekitar kita. Pinjem kacamata Tuhan. Atau kalau istilah saya nggak usah pinjem, Tuhan pasti kasih kok. Nah, ketika kami sedang cerita-cerita rame berlima, tiba-tiba ibu ya jadi istri yang punya rumah, yang punya anak itu, wih, kami kaget. Dia teriak, aduh, kenapa dia belum bangun? Terus dia lihat jam. Harusnya 30 menit yang lalu anak ini sudah bangun. Tapi kok nggak ada suara? Nah, karena dia sebagai mama kaget, harusnya sudah bangun kok nggak bangun. Akhirnya mama ini otomatis berdiri dari tempat duduknya di ruang tamu dan menuju ke kamar anak itu. Jadi tinggal kami berempat bersama suaminya. Masih cerita-cerita, nggak punya bayangan apa-apa. Berapa saat kemudian, setelah ibu ini sampai ke kamar bayinya, dia teriak, saudara. Dan teriaknya itu membuat kami berempat berdiri bersama-sama. Karena teriakannya ini dalam perasaan saya. Wih, anak ini ngalami sesuatu yang bahaya ini. Karena teriakannya itu menakutkan. Saya nggak bisa menggambarkan. Refleks, saudara. Kami berempat berdiri menuju kamar itu tanpa ada yang mengomando. Begitu kami berempat masuk, saya nggak sempat tanya bagaimana si bapak dan bagaimana teman saya dua ini. Saya nggak sempat tanya karena saya juga syok. Apa? Maaf ya, maaf. Saya melihat si bayi itu senyum-senyum. Sambil kaki tangannya goyang-goyang. Nah, kan lebih aneh lagi. Bayinya senyum-senyum, main kaki tangan 4 ini. Wah, ya kok mamanya teriak seperti itu? Maaf. Saya harap jangan merasa jijik ya yang belum pernah dengar kisah ini. Saudara tahu, rupanya bayi yang 8 bulan ini sedang beol. Nah, pampersnya rupanya penuh. Maaf. Mungkin makannya banyak. Tadi, puji Tuhan, kayaknya anak saya dinunukan. Ya, dengar ya cerita ini. Rupanya anak ini terlalu kuat. Nah, dia nggak nangis, nggak teriak. Waktu pampersnya penuh dengan kotoran dia sendiri. Nggak tahu bagaimana dia bisa buka pampers itu. Nah, namanya anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Maaf. Itu kotoran dia sendiri diacak-acak di tempat tidur, saudara. Bayangkan ya, bayangkan. Jadi sepanjang tangan dan kakinya bisa bergerak kemana-mana. Maka sejauh tangan dan kakinya kotorannya orang Jawa bilang dietrek-etrek di tempat tidur itu. Saudara bayangkan. Bahkan bukan cuma tempat tidurnya yang penuh kotoran dia sendiri. Maaf ya, jangan geli ya. Kalau saudara geli gak usah dengar. Itu badannya, kepalanya, wajahnya juga. Bayangkan. Pantesan mamanya teriak. Maaf ya. Saya cuma batin ya, dalam hati. Ini pasti ada yang kemakan ini. Maaf. Oke, tinggalkan kasus itu. Adegan kedua yang buat saya menangis dan bertobat. Begitu mama ini melihat anak kandungnya penuh kotoran. Di situ saya menangis, saya bertobat. Nggak mungkin bukan mama ini ngangkat anak yang penuh kotoran kayak induk kucing ngangkat anak kucing. Ayo, siapa ingat? Kalau ada induk kucing mindahkan anaknya ke tempat yang lebih aman. Masih ingat? Kan gigit tengkuknya bukan?
digigit tengkuknya oleh si induk, terus dibawa gitu. Begitu mama ini angkat bajunya si anak, lalu dibawa ke kamar mandi, masukkan ke bak mandi, terus dikocor-kocor begitu. Maaf, saya cuma ngomong. Enggak, saudara. Apa yang dia buat? Dia peluk anaknya yang penuh dengan kotoran itu, dibawa ke kamar mandi. Nah, adegan berikut, kami nggak ikut ke kamar mandi itu. Lalu kami balik semua ke tempat duduk, ke ruang tamu. Saya masih terkagum-kagum, terpukau. Orang Jawa bilang temenggengen melihat adegan itu. Dipeluk anak ini. Berarti kotorannya nempel ke baju mamanya. Inilah kasih. Kenapa mama ini bisa peluk anaknya yang penuh kotoran itu? Ya karena dia anaknya. Dan bagi mamanya, walaupun anaknya penuh kotoran, tetap berharga anak kandungnya. Seperti itu Papa di surga terhadap kita. Seperti itu. Dia bisa melihat kita luar biasa. Maukah kita melakukan hal yang sama terhadap saudara-saudara kita? Maaf, dalam tanda kutip, yang sedang penuh dengan kotoran. Seperti itu Papa di surga. Ketika kita berlumuran dosa. Saya ulangi. Ketika kita berlumuran dosa. Dia tetap peluk kita. Karena kita ini berharga di matanya. Ayo kita berubah mulai hari ini. Kalau kita berubah, saudara, maka dengan mudah kita memandang saudara kita sekotor apapun. Ya, saya ulangi. Maka dengan mudah kita memandang saudara kita sekotor apapun. Kita bisa menerima dia atau menerima mereka. Karena seperti itu Papa memandang kita. Dan menerima kita dengan semua kekotoran hidup kita. Ada yang komen, kita harus melihat orang lain dengan perspektif. Saya ulangi, kita harus melihat orang lain dengan sudut pandangnya Tuhan. Betul. Sekotor apapun kita, berarti Papa tetap memeluk kita. Dan kita berharga, karena kita berharga. Maka itu jangan pernah merasa jijik menerima siapapun juga. Daran, sudah lama Papa nggak dengar kamu. Bagaimana kuliahmu, nak? Ini anak saya yang dari Tulungagung lama, nggak dengar kabar. Iko, baik-baik kamu ya. Sadar ya? Jadi, kalau masih ada di antara kita yang kesulitan memandang orang lain karena kekotoran dan kenajisan hidupnya, berarti saudara belum menyadari bahwa saudara pun itu najis dan lebih kotor dari orang-orang itu. Tapi Papa di surga menerima kita. Maka itu ayo kita belajar menerima. Oh, Dadan kamu di Surabaya, nanti WA Papa ya, alamatmu di mana? Maka itu kita ini berharga di hadapan dia.
Karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa itu. Betul, dari Sumba berkata, nggak ada kata sebel di mulut Tuhan Yesus terhadap kita. Nggak ada. Karena kita semuanya berharga dan mulia. Maka itu Tuhan mengasihi kita. Jadi mulai hari ini, kalau saudara dan saya memandang orang lain dengan sudut pandang Tuhan, dengan memakai kacamata Tuhan, maka kita bisa menerima semua orang. Apapun keadaan orang itu. Oke, dari Magelang. Ya, banyak yang jaim untuk berteman dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kotor. Lupa bahwa kita ini juga lebih kotor di pemandangan Tuhan daripada kekotoran orang-orang di sekitar kita yang kita lihat itu. Setuju ya? Kalau kita melihat fakta ini. Maka itu mulai hari ini, melihat siapa saja. Ya, saya ulangi, melihat siapa saja. Pakai kacamata Tuhan. Maka kita bisa menerima semua orang yang ada di sekitar kita. Sekotor apa, senajis apa. Itulah bukti dari kasih Tuhan. Roma pasal 5. Roma pasal 5. Mulai ayat yang ke-10. Roma 5 mulai ayat yang ke-10. Bapak, kami mau belajar menerima siapa saja. Ayat 10. Tuhan, terima kasih. Sebab jikalau kita ketika masih seteru. Nah, ayat ini menggunakan bukan musuh, seteru. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi masih seterunya Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Coba terjemahan yang lain. Ini dari Timor Leste. Sudah kirim yang BM ya. Dahulu kita bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menjadikan kita sahabat-sahabatnya melalui kematian anaknya. Sekarang sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita pasti akan diselamatkan oleh karena Kristus hidup. Ya, AYT. Masih Roma 5 ayat 10. Sebab jika ketika kita masih menjadi musuhnya Tuhan, kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui kematian anaknya. Lebih-lebih lagi setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan yang tadinya seteru sekarang jadi sahabat. Setelah kita diperdamaikan, kita akan diselamatkan melalui hidupnya. TSI. Kalau anak Tuhan telah mati demi kita, waktu kita masih memusuhi Tuhan. Coba tenang sebentar. Jadi, waktu Tuhan Yesus mati buat kita, catat. Waktu Tuhan Yesus mati buat kita. Kita itu dalam keadaan yang bobrok, hancur, najis. Saudara bayangkan, Reni, apa kabar ini? Ini anak saya ini lama sekali. Gimana Michelle kabarnya? Ayo belajar terus.
Jadi waktu Tuhan Yesus mati buat kita, kita ini dalam kondisi memusuhi Tuhan. Bayangkan, kalau kita yang sedang jadi seterunya, Tuhan Yesus saja mau mati buat kita. Terlebih lagi sekarang, setelah Yesus dibangkitkan dari kematian dan mendamaikan kita dengan Tuhan, Yesus akan terus menjaga kita dan keselamatan kita benar-benar terjamin. FYH. Ini loh, ingat ya saudara, waktu saudara dan saya terima pengampunan, waktu kita menerima penyelamatan, itu kita dalam kondisi memusuhi Tuhan. Nggak main-main. Selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, masih jadi musuh seteru, kita dikembalikan kepada Tuhan oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang. Sesudah kita menjadi sahabatnya. Dari musuh dianggap sahabat. Dan ia hidup di dalam kita. Saya selalu punya referensi dan refleksi ke Joko Widodo, presiden kita. Saudara lihat, walaupun nggak banyak, kalau dibanding 285 juta penduduk Indonesia, ya yang nggak suka Jokowi nggak sampai lah ribuan, enggak. Catat ya, 285 juta penduduk Indonesia. Yang benci Jokowi ya nggak sampai ratusan. Dihujat, difitnah, dijelek-jelekan, dituduh. Widih. Lihat Jokowi, senyum, enteng menghadapi itu. Dan tetap menjadi presiden untuk semua rakyat Indonesia. Ayolah kita belajar dari Presiden Joko Widodo ini. Dalam menerima semua orang, termasuk yang membenci dia. Hebat sekali. Nah ini ayatnya, Roma 5 ayat 10. Itu hebat sekali. Oke, kita kembali. Mulai ayat 7. Mulai ayat 7. Roma 5 mulai ayat 7. Betapa berharganya kita di matanya. Ya. Oh, mulai ayat 6. Ayat 6. Maaf ya, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Terjemahan lain, Filipus, Roma 5 ayat 6 ini. Jadi waktu Tuhan Yesus mati buat kita, kita ini dalam kondisi durhaka. Ayo jujur, siapa mau mati untuk orang bejat? Siapa mau mati untuk orang jahat? Mikir. AYT. Sebab ketika kita masih lemah, pada saat yang tepat Kristus mati untuk orang-orang durhaka. PIS. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Tuhan. TSI. Sebelumnya manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Enggak mampu. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan durhaka, bobrok, hancur, rusak, seperti itulah Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Tuhan. Terima kasih Bapak. Ayat 7. Jadi ayolah mulai hari ini kita menghargai saudara kita yang menjengkelkan, yang nyebelin dan sebagainya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar.
Ya, untuk orang yang benar aja kita masih mikir-mikir kalau suruh mati buat dia. Ya. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Mungkin. Enggak semuanya. Sebab jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar. Meskipun mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. BS. Untuk seseorang yang adil pun sukar orang mati. Barangkali untuk seseorang yang baik ada juga orang yang berani mati. Tadi malam kira-kira jam 22.30 WIB. Ya, 22.30 WIB tadi malam. Saya bersyukur dapat kesempatan bicara lewat telepon dengan orang tua kandung ayah ibunya Eliezer Baradae, dipanggil Icat. Karena pengacaranya itu anak kami, saudara kita Roni Talapesi. Karena hari ini ada sidang lagi. Nah, orang tua Baradae saya doa lewat telepon. Wah, masih ingat toh 1 Desember yang lalu di acara Kompas TV, acaranya Rosi, Papa Mama Icat ini diwawancara. Wih, wawancaranya luar biasa. Saya bersyukur semalam bisa bicara, bisa doa, menyampaikan firman Tuhan. Hebat Tuhan. Terima kasih untuk pengacara hebat Roni Talapesi itu. Nah, dalam kondisi sudah berstatus terdakwa. Ya, karena Icat sudah berstatus terdakwa. Tapi waktu Icat ini menjadi saksi, ya, di pengadilan yang kasus rame ini, nggak apa-apa Joko, biarkan dulu daripada konsentrasi terganggu untuk belajar firman ini, nggak apa-apa. Yang Abigail pakai background nggak apa-apa, biarin dulu, nanti kita urus. Saya melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Dan bersyukur mereka minta kalau saya ke Jakarta nanti bisa ketemu Icat. Oh, bilang saya siap. Senang sekali. Kalau sering ikuti ya pengadilan ini. Wah, yang ternyata jadi idolanya, ya, yang menjadi primadonanya, yang menjadi fokusnya itu Icat Eliezer ini ternyata. Karena hatinya. Pak, kita tunggu sajalah bagaimana Tuhan akan bekerja lewat pengadilan ini. Ya, saudara, maka itu hari ini ayo. Sekalipun Richard Eliezer sudah jadi terdakwa, tetapi ketulusan hatinya Tuhan perhitungkan itu. Nah, ini cara kita memandang. Ya, bagaimanapun sudah jelas bersalah. Kenapa Icat mau nembak, ikut nembak juga. Walaupun tembakan Icat tidak membunuh Yosua. Ya. Tapi Tuhan memandangnya itu luar biasa cara Tuhan memandang. Bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Jelas? Nah ini loh waktu kita masih jadi musuh. Lanjut. Ayat 7 atau 8 ya sekarang, saya lupa. Roma 5. 8 ya? 8 atau 7? Oh, ada kegiatan Martapura 8 ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Stop dulu. Ya. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih Papa, terima kasih. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan kalimat berikut. Kapan Tuhan Yesus mati untuk saudara, untuk saya? Ketika kita masih berdosa, saudara.
Saya berusaha coba cari kalimat lain. Kalau Kristus mati untuk kita dalam kondisi kita sudah kudus, sudah beres, ya mungkin bisa. Tapi ini masih berdosa kita ini. Wih, luar biasa. Kalau dianggap seteru Tuhan, rasanya kita nggak mungkin diterima, ya jelas. Tapi kenyataannya kita sering menjadi musuh Tuhan dengan hidup sesuka hati. Baperan, ayo kita bertobat. Kita ayo mulai hari ini, saudara dan saya hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. AYT. Namun, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa. Saya ulang ya. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa. Tukang berbuat dosa, itu terjemahan pendosa. Justru Kristus mati bagi kita. PS, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita. Pada waktu kita masih orang berdosa. Benar. Luar biasa supaya kita tidak suka menghakimi orang. Betul. Lihat diri kita sendiri. Lihat. Jangan suka menghakimi orang. Belum ada di dunia. Sebelum kita ada di dunia. Yesus sudah mati untuk kita. Pengorbanannya sempurna. Tadi pagi, ya, tiba-tiba ada yang telepon saya. Dia tanya begini, waktu perwira di Kapernaum punya iman yang begitu hebat. Sampai Tuhan Yesus pun berkata, iman sebesar ini belum pernah aku temukan sekalipun di antara orang Israel. Saudara ini bertanya, loh, kan Tuhan Yesus belum mati untuk dia. Berarti kan belum ada pembenaran. Karena dia belum jadi korban yang sempurna. Dia belum selesai. Bahkan bagaimana orang yang penjahat di sebelah kanannya itu. Yesus kan belum mati waktu dia bicara itu. Hai anakku, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kok bisa? Nah, saya suruh dia baca Efesus 1 ayat 4. Nggak usah dibuka Filipus. Tapi yang belum tahu tolong catat. Di dalam Efesus 1 ayat 4. Wah, ini dari Masjid At-Taubah bisa ikut join. Wah, keren sekali. Itu di LP mana ya? Masjid At-Taubah. Terima kasih saudara-saudara, kita belajar. Nah, dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan begini. Tuhan sudah menyelamatkan kita sebelum dunia dijadikan. Nah, jangankan Yesus belum mati dan dia sudah ada di dunia. Sebelum dunia dijadikan saja, kita ini sudah diselamatkan. Kan luar biasa itu. Loh, kok bisa? Nah, waktu buat Tuhan itu kekal. Tuhan kita nggak punya batasan waktu hari ini, kemarin, dan besok. Buat Tuhan jutaan tahun itu tetap satu hari yang sama. Mudah-mudahan mengerti konsep waktu ini. Betul. Jadi sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lah kan aneh. Dunia belum jadi berarti kita belum ada, Yesus belum ada. Tapi kita, Papa sudah pilih kita. Maka kita ayo hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Oke ya? Lanjut ayat 9. Roma 5. Ya, Roma 5 ayat 9. Inilah Tuhan kita yang luar biasa itu. Pak Andreas nanti siap-siap ya. Terakhir memberi penjelasan kenapa milih tema ini. Sebab engkau berharga di mataku. Kata Tuhan kepada kita. Kita ini berharga.
bahkan jadi biji matanya. Ayat 9 Roma 5. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Pasti. Terima kasih Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Tuhan melalui Dia. PIS. Sekarang ya, kita sudah berbaik kembali dengan Tuhan melalui kematian Kristus. Karena itu pasti kita akan diselamatkan juga dari murka Tuhan oleh Kristus. TSI. Oleh sebab itu sudah menjadi sangat jelas karena kita dibenarkan di hadapan Tuhan melalui darah Kristus. Tentu Tuhan tidak lagi memurkai kita. Dia akan membebaskan kita dari hukuman yang kelak dijatuhkannya kepada semua orang berdosa. Dari Timor Leste kirim terjemahan BM. Melalui kematian Kristus, kita sekarang berbaik semula dengan Tuhan. Oleh karena kita pasti akan diselamatkan oleh Kristus daripada kemurkaan Tuhan kelak. Terima kasih. Oh, banyak LP yang keluar ya karena tempatnya mau dipakai. Tuhan, untuk hari Rabu supaya semua bisa sampai selesai. Tuhan tolong berikan kemurahan hati buat para petugas supaya tempat itu nggak digunakan dulu yang lain. Nah, inilah kekurangannya. Lembaga-lembaga pemasyarakatan yang nggak ada gedung gereja khusus, maka tempatnya dipakai rame-rame. Tuhan menolong. FAYH Filipus. FAYH. Roma 5 ayat 9 ini. Oh, tunggu dulu. Ya. Recording stop. Ya. Oh, ada. Oke, sudah balik lagi. Sinyal di... Ya. Iya, di sini sinyalnya gangguan. Ya. Oke, lanjut sekarang Filipus. Ya, rekamannya. Bapak, suaranya belum masuk. Oh, di sini udah belum? Suara? Tunggu dulu ya. Recording in progress. Ya. Sudah. Oke. Ya, sekarang FAYH. Wah, dari Brisbane ada komen. Papa kita berada di dimensi waktu yang lain yang kita tidak bisa mengerti. Betul. Nah, waktu itu namanya kekal. Makasih, Wan. Semua ini dilakukannya untuk kita dengan darahnya ketika kita masih dalam dosa. Karena itu betapa banyak lagi yang akan dilakukannya untuk kita sesudah kita dinyatakan tidak bersalah. Oh, ada gangguan lagi. Dalam nama Yesus. Yang di Zoom bagaimana? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Lihat ini. Saya ulangi lagi ya, Faya. Semua ini dilakukannya untuk kita dengan darahnya. Ketika kita masih dalam dosa. Karena itu betapa banyak lagi yang akan dilakukannya untuk kita. Sesudah kita dinyatakan tidak bersalah. Woi. Sesudah kita dinyatakan tidak bersalah. Sekarang Ia akan menyelamatkan kita dari segala murka Tuhan yang akan datang. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin beri kesaksian. Beberapa hari ini saya dihubungi oleh seorang mantan warga binaan dari LP Anak Karangasem ya. Ada Jo nggak di sini? Pak Andreas, yang di Bali itu LP Anak itu Karangasem ya? Ada Pak Andreas nggak? Saya lupa. Nah, tahun lalu awal 2021 anak ini bebas dari LP Karangasem. Yang di Zoom masih dengar suara saya?
Bisa, Pak. Bisa ya? Pak Andreas nggak ada ya? Saya lupa LP mana. Ada Joe nggak? Oh bagus ya Ricky. Nah, saya akan ambil anak ini. Oh dikunci Rick ya. Saya akan ambil anak ini. Karena ya keluarganya nggak mau terima. Karena apa yang dia buat. Tapi nggak tahu bagaimana. Ada keluarga jauhnya mengambil anak ini dan dibawa ke Sangatta, Kalimantan Timur. Katanya diberi pekerjaan. Ya sudah. Tiba-tiba 3 hari yang lalu anak ini kontak, Pak, ternyata keluarga saya itu tidak berbuat baik kepada saya. Sekarang kamu di mana nak? Di Samarinda. Tolong Pak, selamatkan saya. Wih, saya kaget juga. Nah hari-hari ini saya sedang ngatur bagaimana caranya menyelamatkan anak ini. Untuk dia bilang saya mau ikut papa saja, boleh. Nah ini contohnya. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk memberi kesempatan-kesempatan yang luar biasa ini. Saya ingin tahu Pak Andreas ada enggak? Pak Andreas? Pak Andreasnya tidak ada. Oh, bisa dicari enggak suruh gabung? Oke. Ya, coba ditelepon Pak Andreas suruh gabung via Zoom untuk cerita kenapa Pak Andreas milih tema yang luar biasa ini. Udah, kita sambil nunggu, saya lanjutkan. Nah, Tuhan Yesus itu punya hati yang luar biasa menerima para penjahat seperti kita. Kalau saya setuju, amin kan. Saya ulangi lagi. Tuhan Yesus itu punya hati yang luar biasa untuk bisa menerima kita penjahat-penjahat yang ngeri ini. Nah, miliki hati itu. Oh, ada komen bagus. Wah, memusuhi orang lain sama dengan memusuhi Tuhan. Betul sekali. Maaf. Ya ampun Tuhan. Ya enggak. Papa di Manokwari Steve. Nah, berarti kamu enggak ngikuti ya. Papa sudah 3 hari ini. Ini hari keempat di Manokwari. Ayo siapa yang selalu tanya saya ada di mana. Berarti saudara tidak ngikuti sosial media saya. Saya ulangi. Wah. Memusuhi orang lain itu sama dengan memusuhi Tuhan. Ya ampun Tuhan. Betul. Riyandi, senang sekali Papa kamu gabung. Betul, ini ada komen. Orang tersantai se-Indonesia mungkin Pak Jokowi. Senyum terus. Betul itu. Ya ini ada komen bagus untuk Pak Jokowi. Orang tersantai se-Indonesia. Dicaci maki, difitnah, dijelek-jelekan, dituduh, dikata-katai. Senyum saja. Oi, dari Boston. Gimana perkembangan cucunya Papa ini? Ya si Karlan. Luar biasa ya. Nah saudara kita melihat betapa hebatnya Tuhan. Dari Kalteng, Tuhan Yesus korbankan dirinya disalib ketika posisi kita menghujat dan masih jadi musuhnya. Betul sekali. Oh Pak Andreasnya terputus ya Lambas. Ya udah kalau gitu. Nggak tahu kenapa Pak Andreas ini. Ya. Harus bertobat. Dari Nabire guru olahraga ini. Harus bertobat setiap hari. Saat ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Betul. Luar biasa. Kalau kita punya hati Yesus dalam hidup kita. Iya nak, putus-putus ini sinyalnya. Tapi Tuhan tolong ya. Iya, ada yang komen dari Banjarmasin. Saya bukan anak-anak yang baik. Tapi Papa di surga mengangkat saya. Betul. Ayo semua kita saling mengasihi. Kasih setia dan belas kasihan Tuhan Yesus selalu ada untuk kita anak-anaknya. Amin. Maka itu kita harus bagi juga kepada yang lain. Ayat berikut. Sakaria 29 ya.
yang dikatakan kita itu jadi biji matanya? Oke, mana itu? Kita jadi biji matanya. Zakaria 9 ayat 2 kali. Maaf, 9 ayat 2 atau 2 ayat 9? Coba tolong carikan Filipus. 9 ayat 2. Ya, bukan ayat 2. Oh bukan, berarti 2 ayat 9. Atau tolong bantu saya lupa ini. Zakaria berapa yang mengatakan kita ini jadi biji matanya? Oh bukan juga. Ada yang bisa tolong saya? Maaf saya lupa. Sefanya kali ya. Ada yang tahu bantu saya? Maaf. Terima kasih. Oh Zakaria 2 ayat 8 Pak Joko. Maaf, terima kasih ayat 8 Zakaria 2. Terima kasih Pak Joko. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, merampok kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Wih keren. Ayat. Sebab siapa yang menyentuh kalian menyentuh biji matanya. Kalau dalam bahasa Jawa nyulek. Tahu ya, mencolek mata. TL. Bahwasanya barang siapa yang mengusik kamu, yang mengusik biji mataku. Haleluya. Maha Kuasa menyuruh aku menyampaikan pesan ini kepada bangsa-bangsa yang telah merampoki umatnya. Wih, hebat sekali. Ya, BES beda. Siapa yang menyerang kamu? Menyerang buah hatiku. Keren. Ya, MLT. Karena beginilah Yahweh semesta alam berfirman. Dia telah mengutus aku di belakang kemuliaan kepada bangsa-bangsa lain yang menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, yang menjamah biji matanya. Coba FAYH. Ya. Belum nyambung ya Pak Andreas ya. Kemana ini? Charles belum putuskan ya ketemu di mana nanti kita nak. Ya. Yahweh yang maha mulia telah mengutus aku untuk melawan bangsa-bangsa yang menindas kamu. Sebab siapa yang mencelakakan kamu sama saja dengan menusukkan jarinya ke mata Yahweh. Wih, tegas sekali terjemahan FAYH ini. Siapa yang mencelakakan kamu sama saja dengan menusukkan jarinya ke mata Yahweh. Berani saudara? Tuhan terima kasih. Papa terima kasih. Begitu mulianya kami di hadapanmu. Sehingga Papa membuat kami penjahat-penjahat najis ini menjadi biji mata Tuhan. Setelah kami ditebus, dibebaskan, dan dimerdekakan. Terima kasih. Belum ada Pak Andreas? Belum ada? Belum ada Pak. Oh, ya udah. Nah, sekarang saudara mengerti ya, hati Tuhan kita yang luar biasa. Nah, menjadi biji matanya, fungsi yang lain. Ya, fungsi yang lain. Berarti Tuhan itu nggak bisa ngelihat apa-apa kalau nggak lewat kita. Woi, ini anak saya yang Hindu. Ya, Mamo, Om Swastiastu. Senang sekali Papa kamu gabung walaupun kamu sedang sibuk di Bandara Ngurah Rai. Ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa melihat dunia kalau nggak lewat biji matanya. Siapa biji matanya? Ya kita. Ada yang tanya, kalau baca firman sendiri mengapa rasanya biasa saja? Tapi ketika dijelaskan firman Tuhan menjadi hidup, puji Tuhan. Karena Roh Kudus yang menghidupkan. Betul, dari Manado. Hebat sekali ya. Kita jadi biji mata Tuhan. Betul. Saudara, siapa pernah
mempraktekkan ini. Saya mempraktekkan. Setelah pertama kali membaca Zakaria 2 ayat 8 ayat 2. Kebalik ya. 2 ayat 8, maaf. Siapa pernah bertemu bayi yang montok, gemes kita ngelihatnya, ya. Bayi loh, saudara, bayi. Aduh, kita pegang pipinya, kita pegang pundaknya, kita goyang-goyang gitu, gemes sekali. Dia cuma senyum-senyum. Bayi loh. Tapi pernah enggak? Jangan dilakukan serius ya, cuma coba saja. Ketika telunjuk kita arahkan ke mata bayi itu, langsung dia merem, nutup. Betul enggak? Apa artinya? Jadi kalau kita bisa melakukan perlindungan terhadap mata kita, apalagi Bapa di surga akan melakukan perlindungannya terhadap kita. Betul, kita ini biji matanya dari Magelang. Kita jadi biji mata Tuhan, pasti juga bisa memandang sesama seperti Tuhan memandang kita. Betul. Jadi kalau tadi awal saya berkata, ayo pinjem kacamata Tuhan, sekarang nggak perlu pinjam lagi. Kita ini biji matanya. Oke. Oh, Pak Andreas sudah ada. Aduh, saya yang terputus. Pak Andreas? Ya. Coba ceritakan mengapa Pak Andreas milih tema ini. Ayo coba Pak Andreas nongol. Mana? Ya, sebentar ya. Saya akan pindahkan wajahnya Pak Andreas supaya kelihatan. Oke. Kenapa Pak Andreas kok milih tema jadi biji mata Tuhan? Ini tema luar biasa loh. Ya, karena kita merasakan warga binaan di dalam pun, ketika kami di penjara itu saya pikir Tuhan kami ini tidak berarti gitu loh. Tetapi setelah kita sejak saat ini kita dipakai Tuhan itu, berarti kita sekarang di mata Tuhan sangat berharga gitu loh. Amin, jadi, amin. saya berharap ada anak-anak yang di lapas jangan berkecil hati, jangan artinya putus asa, tetapi kita ayolah bangkit, semangat kita bangkit, ada kehidupan yang baru yang lebih baik lagi. Jadi karena Tuhan itu, kita ini adalah biji mata Tuhan, dan jangan berpandangan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan sangat memperhatikan kita gitu. Itu saja Pak. Puji Tuhan. Makasih. Nah sekarang saudara tahu kenapa Pak Andreas milih tema ini? Karena sadar. Jadi jangan ada yang putus asa ya. Walaupun saudara ada di dalam, waktunya bebas. Tuhan menerima kita karena kita berharga di matanya. Haleluya. Ya, karena saya juga pernah di sana. Iya. Ya, kalian ayo bangkit semua. Amin, amin. Ya, nggak harus. Haleluya, betul. Nggak harus kita harus punya pelayanan pernah di dalam, nggak harus. Ya, walaupun kita nggak pernah masuk penjara. Kita ini penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang nggak patut disayangi. Betul nggak? Walaupun kita nggak pernah masuk penjara. Maka itu jangan sombong dalam hidup ini. Wah, Tuhan kita luar biasa. Oke? Nah, puji Tuhan. Wih, hari ini lapas banyak sekali. Ada berapa lapas ini yang gabung hari ini? Ada 50-an ini kira-kira. Oke ya. Jadi siapnya menikmati pengampunan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Oh, 32 lapas. Puji Tuhan. Lusa akan ada ratusan. Oh, puji Tuhan untuk itu. Nah, kalau Tuhan mengampuni kita, mari kita mengampuni sesama kita juga. Dan sadar kita ini berharga di matanya. Saudara-saudara, anak-anak saya, warga binaan, ampuni orang-orang yang menyakiti, memfitnah kita semuanya. Puji Tuhan, kalau kita melakukan ini,
maka bumi jadi seperti surga. Oke, bumi jadi seperti surga. Wah, saya juga baru lihat ini. Amurang, luar biasa. Ya, hebat yang dari Amurang, banyak sekali itu. Oke ya, dari mana saja. Oke. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Sadari kita ini berharga di matanya. Jangan terpuruk, jangan minder, jangan tertekan. Bebaskan roh jiwa kita, karena kita itu berharga di matanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Haleluya.